Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiana Melia. Pada mata kuliah Teknologi dan Transformasi Digital, saya akan menjelaskan mengenai rancangan yang akan saya buat untuk mempermudah kehidupan manusia dengan menggunakan metode pola pikir, SDM, proses, dan teknologi. Nah, rancangan yang akan saya buat yaitu adalah sistem kesehatan digital yang terintegrasi atau mobile hospital. Pola pikirnya, kesadaran akan pentingnya transformasi digital penting bagi semua pemangku kepentingan di sektor kesehatan untuk mengakui bahwa perubahan digital adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sistem kesehatan harus siap untuk mengadopsi teknologi baru dan berinovasi secara berkelanjutan. Adapun pemikiran preventif yaitu fokus pada pencegahan penyakit dan dengan mendorong masyarakat untuk hidup sehat dan berkualitas. Adapun kolaborasi yaitu mendorong kolaborasi antara lembaga kesehatan, penyedia layanan, perusahaan teknologi, dan pemerintahan untuk menciptakan ekosistem kesehatan digital yang terintegrasi. Yang kedua yaitu adalah SDM, pelatihan tenaga medis dalam teknologi, memastikan bahwa tenaga medis memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi terbaru untuk merawat pasien. Adapun tim multidisiplin, mendirikan tim yang terdiri dari ahli kesehatan, ilmu data, dan pengembang perangkat lunak untuk mengelola sistem kesehatan digital. Kunci utama dalam SDM ini adalah meningkatkan kemampuan SDM di sektor teknologi dan data. Prioritas akan diberikan pada pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis dan petugas kesehatan lainnya untuk memahami, menerapkan, dan mengelola teknologi kesehatan. Hal ini termasuk pengembangan keahlian baru seperti analisis data, keamanan cyber, dan manajemen informasi kesehatan. Yang ketiga yaitu proses. Yang pertama ada integrasi data, yaitu membangun sistem pengumpulan dan analisis data yang aman dan efisien antara penyedia layanan, rumah sakit, laboratorium, dan pasien. Analisis data yang canggih dapat digunakan untuk membuat prediksi penyakit, memantau pasien secara real-time, dan meningkatkan diagnosa. Yang kedua ada portal kesehatan pribadi. Masyarakat akan memiliki portal kesehatan pribadi yang berisi informasi lengkap tentang catatan medis mereka, termasuk riwayat penyakit, hasil tes, dan resep obat. Portal ini dapat diakses secara online atau melalui aplikasi mobile. Yang ketiga ada telemedicine dan perawatan jarak jauh. Platform telemedicine akan menjadi pusat perawatan kesehatan. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter secara virtual, mendapatkan diagnosis, dan bahkan meresepkan obat-obatan tanpa harus datang ke rumah sakit. Yang terakhir yaitu adalah teknologi. Yang pertama ada kecerdasan buatan atau EA dan analisis data. Teknologi ini menerapkan kecerdasan buatan dan analisis data untuk meningkatkan diagnosis, perawatan, dan pengelolaan penyakit. Teknologi ini dapat membantu dalam perencanaan perawatan yang lebih baik, cepat, dan akurat, serta mengurangi biaya perawatan kesehatan. Yang kedua adalah teknologi Internet of Things dalam perawatan. Alat-alat medis yang terhubung ke internet seperti pemantau detak jantung, tekanan darah, atau gula darah akan mengirimkan data secara real-time ke portal kesehatan pribadi. Teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi pola-pola yang sulit dideteksi oleh manusia dan memberikan pemantauan yang lebih baik. Yang terakhir adalah keamanan dan privasi data. Memastikan keamanan data pasien dan privasi informasi medis adalah prioritas utama dalam pengembangan teknologi kesehatan. Sistem harus dilengkapi dengan perlindungan yang kuat terhadap ancaman cyber. Jadi, kesimpulan dalam rancangan yang akan saya buat yaitu inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan perawatan kesehatan, mengurangi biaya perawatan, dan memberikan manfaat lainnya kepada masyarakat. Dengan mengadopsi rancangan ini, sistem kesehatan digital di masa depan akan lebih responsif, efisien, dan berfokus pada pasien. Hal ini memungkinkan perawatan kesehatan lebih baik, penelitian medis yang lebih maju, dan pencegahan penyakit lebih dini. Jadi, pasien nggak perlu lagi jauh-jauh datang ke rumah sakit, nggak perlu lagi antri dan bayar perawatan. Meskipun sekarang sudah ada BPJS dan asuransi lainnya, namun seperti yang kita tahu, bahwa pasien pengguna BPJS dan asuransi lainnya itu terkadang lama mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit. Jadi dengan inovasi ini memungkinkan pasien mendapatkan perawatan yang lebih efisien dan akurat tanpa perlu datang ke rumah sakit. Pasien dapat mengakses platform ini dengan gratis secara berkala dan juga dapat mendeteksi penyakit lebih dini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai rancangan yang akan saya buat untuk mempermudah kehidupan manusia di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.